Dari hadis Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi itu dengan 4 hal. Ketika menyebut perempuan, artinya perempuan pun mencari laki-laki dengan 4 hal turunan ini. Yang pertama apa? Lima liha, karena keadaan hartanya. Ada yang mengartikan kemapanan hartanya. Jadi kalau Anda perempuan mencari laki-laki, cari yang mapan dulu keadaannya. Minimal mapan untuk kehidupan rumah tangga dulu. Jangan bayangkan yang kaya-kaya dulu, karena kaya itu relatif. Bisa relatif. Ya, bayangkan dulu untuk kemapanan rumah tangga, cukup untuk akad, cukup untuk berjalan berumah tangga. Anda menjalani pernikahan, Allah berjanji di Quran surah An-Nur, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan bantu dia jadi kaya. Kaya hati kadang lebih penting dibandingkan dengan kaya harta. Kaya hati membuat cinta lebih bersemi, cinta lebih lurus. Ya, hati lebih luas, hati seluas samudra. Kalau hati sudah luas, masalah apapun bisa ringan. Maka jika rumah tangga dihiasi dengan nilai-nilai keindahan dalam rumah tangga dengan hati yang luas, maka masalah sebesar apapun akan kecil. Maka maliha, kemapanan yang dimaksudkan kemapanan berumah tangga. Ada yang menafsirkan kemampuan istri dalam mengelola harta suami. Yang kedua adalah jamaliha. Jamal itu keindahan, aspek dalam, inner beauty. Ya, bukan kecantikan fisik. Ingat, kalau cantik fisik itu relatif. Perhatikan baik-baik. Kecantikan itu ada yang disebut dengan jamalah. Kalau sudah melekat pada pribadi orang, jadi fisik, jadi jamilah. Perempuan jamilah, laki-laki jamil. Tapi kalau kecantikan sifatnya dari dalam, walaupun wajah kelihatan biasa, tapi ada pesona dari dalam, disebut dengan jamalah. Nah kata Nabi, kalau Anda laki-laki mencari perempuan, perempuan cari laki-laki, maka cari yang aura kebaikannya tampak sehingga bisa memberikan ketenangan pada Anda. Lihat wajahnya, Anda tenang, gitu kan? Lihat karakternya, Anda nyaman. Jadi Anda kalau mencari calon istri, itu sifat pertama, lihat. Begitu melihat wajah istri, hilang setengah masalah. Ya, sama antum pulang dari kantor, sudah menikah, masalah banyak di kantor, begitu dibuka pintu rumah oleh istri, hilang setengah masalah. Itu Sayyidah Khadijah. Ya, jadi sama istri juga begitu, melihat suami tenang, kan? Enak, ada perlindungan, ada ketenangan, cari yang demikian, itu jamalah namanya. 3, nasabiha, nasab, latar belakangnya. Jadi kalau Anda ingin menikah, cari siapa dia, apa pendidikannya, dari mana dia. Karena awas, maaf ya, jangan menuntut semua orang sama dengan Anda. Karena setiap orang punya karakter berbeda. Istri Anda itu punya bapak beda dengan Anda. Ibunya bukan ibu Anda. Karena ibunya beda, bapaknya beda, pendidikannya beda. Ketika menemukan kekurangannya, maka kita bisa paham. Ini sebabnya. Makanya orang yang sudah berumah tangga paham kekurangan pasangannya, dia tidak akan pernah menggali kekurangan pasangan. Diniha, pilih yang agamanya bagus. Wadfar bidatid dini taribat yada. Pilih yang keempat, maka yang 3 akan mengikuti. Anda akan jadi orang beruntung. Jadi kalau Anda cari pasangan yang akhwat ditanyakan, pastikan dulu agamanya bagus. Kalau dia bagus, segalanya bagus. Setelah itu, Anda diskusi dengan baik, sampaikan pada orang tua. Kalau orang tua ada kesepakatan, perkenalkan dia dengan baik, lalu di situ dikomunikasikan. Tinggal masalah komunikasi saja. Kalau dia memang ingin baik, dia akan hindari yang buruk-buruk. Kalau dia sepakat menunggu, dia akan tunggu dalam syarat yang diperkenankan. Kalau itu disepakati, selesai. Kalau dalam sudah bertemu kemudian tidak selesai, dia mengatakan saya buru-buru ingin menikah, Anda harus punya kebutuhan yang lain, tidak bertemu di situ, tidak harus dipaksakan. Barangkali Allah kirimkan jodoh yang sesuai lagi lebih baik daripada yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bissawab.